Mas Robert, kalau berkaca di tahun 2022, sektor-sektor yang manggung kan komoditas khususnya batu bara. Ya, Kalau tahun 2023 itu rata-rata sektor di renewable energy. ya. Nah, apakah tahun ini sektor-sektor kedua itu akan kembali manggung atau justru nanti akan ada sektor-sektor lainnya lagi nih yang bisa surprising IHSG? Ya, mungkin kalau sektor perbankan mungkin masih akan ada manggung lah ya di 2024. Kalau komoditas terutama fosil energi mungkin cukup berat kalau misalnya kita melihat proyeksi di tahun 2024 harga globalnya. Karena kan memang ada korelasi ya, ada hubungan positif antara harga komoditas global dengan harga sahamnya. Namun tadi saya sebutkan juga ada emas yang diperkirakan juga akan lebih gemerlap lagi di tahun 2024. Kemudian mungkin sektor yang terdorong dari pemilu seperti dan itu ada retail, consumer goods, mungkin telekomunikasi juga kalau melihat tadi kampanye yang online ini kan akan meningkatkan traffic data seperti provider-provider itu juga mungkin akan meningkatkan profitabilitasnya sehingga akan berpengaruh juga terhadap gerak sahamnya. Artinya sektor retail, consumer goods, ataupun Ya. telekomunikasi ini berpotensi manggung di tahun ini, apalagi di momentum tahun pemilu gitu. Kalau Pak Hamdi sendiri, apakah Anda melihat selain sektor-sektor ini, sektor-sektor apa saja sih yang kira-kira akan menjadi sektor kejutan? Seperti dengan tahun lalu ada renewable energy yang bahkan bisa menyalip market cap tertinggi Pak di Bursa Efek Indonesia. Ya mungkin sekarang kan industri di dunia kan mengarah ke ya tadi renewable energy, kemudian ESG yang memenuhi prinsip-prinsip ESG, environment, social governance ya. Jadi sektor-sektor yang menjalankan prinsip itu saya kira akan makin berkembang di masa yang akan datang. Jadi ya tadi sudah disebutkan kayak perbankan saya kira masih tetap jadi primadona di bursa efek kita, ditambah dengan tadi sektor-sektor yang ya kemudian satu lagi mungkin ya kemarin sempat ada isu ada COVID varian baru dari Singapura kemudian masuk Indonesia dan sektor yang terpengaruh itu yang dalam tanda kutip diuntungkan dengan adanya virus baru tentu saja farmasi ya. Jadi kalau itu terjadi, betul-betul terjadi, saya kira nanti sektor farmasi juga akan terdorong naik kalau memang pandeminya muncul lagi gitu. Oke, artinya potensi peningkatan itu bisa saja seperti di tahun 2020-2021 ya Pak Hamdi ya, dengan mengingat adanya potensi kasus COVID yang akan kembali meningkat di tahun ini. Kalau itu betul-betul terjadi ya. Worst case mudah-mudahan tidak. Oke, Mas Robert, kalau misalkan kita lihat juga tadi sudah disebutkan di awal modal-modal yang sudah dimiliki IHSG di tahun lalu, Bursa Efek Indonesia ini bahkan emiten yang IPO cetak rekor hingga 79 emiten. Nah, dengan potensi-potensi ini, melihat momentum sentimen-sentimen yang juga sudah mereda, apakah Anda juga melihat tahun ini potensinya sama seperti tahun lalu akan kembali mencetak rekor? Kalau lihat dari target itu 2024 kalau nggak salah 62 emiten ya IPO. 65. Oh 65 ya? 65 ya. 65 emiten IPO dan mungkin bisa sampai ke sana. Namun yang perlu catatan adalah menjadi catatan di 2023 performa saham-saham IPO ini malah kurang bagus ya di 2023. Jadi banyak yang ya rekor, cuman performanya mungkin kurang baik juga di tahun 2023. Nah di 2024 ya harapannya IPO mungkin bisa sampai ke angka tersebut achievable mungkin, tapi juga yang perlu diperhatikan adalah performanya juga. Ya karena IPO ini kan investor juga melihat performa dari sahamnya untuk di awal-awal, kemudian juga dilihat juga performa fundamentalnya secara historikal seperti kinerja profitabilitas dan lain-lain. Oke Pak Hamdi, gimana nih Pak? Walaupun cetak rekor, tapi ternyata kalau dilihat dari segi kualitas dan juga performa, malah justru bisa dikatakan melempem nih Pak. Apalagi kan sudah ada juga beberapa saham gocap gitu ya Pak. Saya kira itu banyak faktor yang menyebabkan itu ya. Kadang-kadang harga saham itu tidak inline dengan kualitas emitennya. Ada emiten yang bagus, tapi karena harganya tidak di-maintain, ya itu biasanya harganya cenderung nyender di harga, tadi Mas Robert bilang di 50. Walaupun sebetulnya performa perusahaannya bagus. Nah cuman memang investor, saya diskusi dengan beberapa investor yang di grup investor ya, mereka memang cenderung
ingin melihat dulu performa yang baru IPO, baru mereka masuk gitu. Jadi mereka nggak mau masuk di... Apa sih Pak yang biasa dilihat oleh investor? Apakah memang fundamentalnya atau seperti apa? Pasti, investor kan pasti lihat fundamentalnya dulu kan, kemudian baru lihat secara teknikal gitu, teknikal. Tapi sebagian investor memang cenderung menghindari IPO dulu. Mereka pengen lihat dulu nih, bertahan berapa bulan sih saham IPO ini baru mereka masuk gitu. Mungkin itu salah satu faktor juga yang menyebabkan kemudian harganya nyender istilah Mas Robi tadi di Alias tidak gocap seperti gitu. investor-investor retail ya Pak yang buru-buruan masuk ke saham IPO gitu ya untuk mendulang cuan yang sangat Tapi menarik. saya setuju bahwa bursa perlu mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang mau IPO dan memang harus dipastikan bahwa secara fundamental memang bagus dan mereka punya komitmen untuk menjaga performa perusahaannya ke depan. Jadi bukan cuma sekedar IPO dapat duit habis itu pull out bukan gitu. Artinya fundamental yang sehat, tapi yang pasti harus dijaga juga seperti apa performa kinerjanya ke depan. Jangan sampai ini hanya karena pom-poman gitu ya Pak ya.